الصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. Sudah diampuni dosanya gitu ya, karena yang keluarganya sudah berdamai gitu. Jika dia yang terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, kecuali orang yang memusuhi kita, ini sama-sama orang yang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba saya yang beriman. Jadi hamba saya yang beriman ya, yang dia ikut sama orang-orang yang beriman. Kalau dulu kan adanya hamba sahaya, kalau sekarang ya berlakunya untuk pembantu ya, atau fakir miskin ya, berarti kan dia percayanya cuma ikut orang tersebut, sehingga itu boleh dibebaskan gitu ya. Artinya dia tidak jadi pembantu lagi, tapi dia diberikan imbalan yang banyak sehingga untuk kehidupan dia sehari-hari. Dan jika pembunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si pembunuh. Itu kalau dia membunuh sama orang kafir, serta memerdekakan hamba saya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba saya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut, insya Allah. Jadi kalau dia tidak menemukan juga gitu ya hamba saya, maka si yang membunuh itu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Berat, itu tidak mudah. Sebulan puasa aja lumayan berat gitu ya. Makanya di sini kafaratnya harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah, dan Allah maha mengetahui dan bijaksana. Jadi harus, kalau dia tidak bisa membebaskan budak tadi ya, karena nggak ada budak, maka dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, ini tadi ya nggak sengaja ya, itu ada hukumannya. Nah di sini dengan sengaja, maka balasan ialah mereka neraka jahanam. Jadi kalau dia membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang sangat besar baginya. Jadi kalau dikatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya. Jadi ada satu peristiwa gitu ya, berperang, terus tiba-tiba ada orang mengucapkan salam, entah itu mata-mata apa gitu ya, maka tidak boleh ya tadi mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam padamu, kamu bukan orang yang beriman, padahal dia itu bukan mengucapkan salam, tapi dia itu orang bukan orang yang beriman. Ya mungkin dia mau jadi mata-mata atau apakah gitu ya. Maka janganlah engkau sambut, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu janganlah keadaan kamu dahulu. Jadi dia ada orang yang tidak beriman lalu mengucapkan salam, tapi orang beriman itu membunuh dengan sengaja ya, dengan maksud untuk merampas ya hartanya, padahal di sisi Allah itu harta yang banyak.
begitu juga keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa-apa yang kau kerjakan. Kalau melanggar ya, kalau dia melanggar berdosa. Tapi kenapa dia lakukan? Ya, justru orang yang tidak tahu apa-apa, misal gitu, orang yang non muslim tidak ngerti lah ilmunya, tapi dia melanggar kan kita tidak tahu mereka, karena kebodohan mereka tidak tahu. Ya, Allah akan ampuni dia kan tidak tahu mereka. Tapi bagi orang-orang yang tahu dia melanggar, maka Allah tidak akan ampuni. Ya, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita menjadi seorang Islam itu berat, tidak mudah ya. Dengan ucapan kita, dengan perilaku kita, itu semua akan dihitung oleh Allah. Ya. Nanti yang menjadikan laporan kepada Allah itu bukan mulut kita, ya, tapi kaki, tangan, mata, ya. Untuk apa untuk dunia, ya, akan menjadikan saksi di situ. Ya, mulut kita dikunci sama Allah, Insya Allah. Jadi tidak main-main. Kalau kita ingat ayat itu, Masya Allah. Jadi kita tidak berani untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, namanya kita manusia. Kalau keimanan kita lagi turun, bisa aja kita mudah melakukan suatu kesalahan. Tapi bukan berarti udah kita melakukan kesalahan nanti tobat, nggak begitu juga. Kita tetap, kalau kita misal nggak sengaja ya karena ego kita, karena kita mendapatkan bisikan syaitan, kita melakukan kesalahan, cepat-cepat kita untuk bertobat. Dan bertobat itu setiap hari kita istighfar, makanya kita suruh banyak-banyak istighfar. Kalau kali aja kita menyakiti hati orang lain, kali aja kita punya salah nggak sengaja, makanya istighfar. Lalu kalau kita bertemu, maka berpisahnya kita adalah saling memaafkan, sehingga kita tidak ada ganjalan dalam hati. Ketika kita berpisah, udah kita di rumah tidak ada ganjalan dengan teman-teman kita yang tadi kita ketemu. Makanya ketika kita berjumpa, kita kan nggak sengaja mungkin menyinggung perasaannya, mungkin ada kata-kata yang kurang baik gitu ya. Walaupun kita tidak sengaja, sebenarnya kita maksudnya baik, tapi ternyata penerimaannya kurang baik. Nah, disitulah ketika kita mau berpisah kita saling memaafkan.